Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kaum muslimin dimanapun untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa inilah kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Adapun materi khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan wahai kaum muslimin, jangan sia-siakan waktu pagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa, sebelumnya yaitu di ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah nama Allah dengan dzikran katsiran, yaitu dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Kemudian di ayat 42 dilanjutkan, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Karena waktu pagi ini telah dijelaskan oleh Al-Quran, tentunya gak mungkin ada yang sia-sia apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan diantara keutamaan waktu pagi yaitu sebelum kita sholat subuh, kita disyariatkan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Iya, hanya 2 rakaat. Namun ganjarannya telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Barang siapa sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, maka dia mendapatkan seperti dunia dan isinya, atau lebih baik. Seperti itu ya, secara makna. Lalu dilanjutkan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh disyariatkan kita berzikir kepada Allah, meminta dengan sebaik-baik permintaan. Dan disitulah waktu harta karun kita. Mengapa saya sebut harta karun? Memang benar di sana harta karun, sebagaimana nanti akan khatib sampaikan, baik harta karun dunia atau harta karun akhirat. Yang pertama diantaranya kita meminta kepada Allah pada pagi hari 3 modal, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah beri saya ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk bisnis, bermanfaat untuk pelajaran kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Ilman nafian wa rizqan thayyiban, dan kita minta harta karun yang kedua dengan rezeki yang baik, baik rezeki kita dalam bisnis atau rezeki kita dalam akhirat nanti. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, sehingga ketika kita bekerja nilainya pun sama dengan kita beribadah. Karena ibadah bukan hanya sekedar sholat, namun bekerja pun termasuk ibadah. Bahkan barang siapa yang bekerja dengan niat menghidupi keluarganya dengan baik dan benar, seperti orang yang berjihad fisabilillah. Oleh karena itu 3 harta karun ini kita minta pada pagi hari. Kemudian adapun dari riwayat Nabi SAW bahwasanya Imam Nawawi dalam Sahih Muslim membawakan bab dengan judul
keutamaan tidak beranjak dari tempat sholat setelah sholat subuh dan keutamaan masjid. Dalam bab tersebut terdapat suatu riwayat bahwasanya ada seorang bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW duduk? Maka Jabir menjawab, iya, beliau biasanya setelah sholat subuh nggak beranjak dari tempat duduknya sampai matahari terbit. Apabila matahari terbit, beliau berdiri meninggalkan tempat sholat, dan dahulu para sahabat biasa berbincang-bincang atau berguyon mengenai perkara jahiliyah, ya, seperti mengulas memori dulu kami ketika jahiliyah kok sampai sebodoh ini, seperti itu. Kemudian lalu mereka tertawa dan Nabi SAW tersenyum saja. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat generasi terbaik umat ini ketika subuh hari mereka tidak melewatkan dengan tidur. Kemudian Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran berzikir setelah subuh dan mengkontinukan duduk di tempat sholat jika tidak ada uzur seperti mau buang air kecil dan yang lain sebagainya. Kemudian Al-Qadi mengatakan bahwa inilah sunnah yang biasa dilakukan oleh para salaf, para ulama, dan mereka biasa memanfaatkan waktu tersebut untuk berzikir dan berdoa hingga terbit matahari. Kemudian lalu bagaimana keadaan para sahabat? Ya. Adapun Nabi tadi sudah kita bahas, bahkan Nabi sendiri pun ketika mengutus pasukan perang, beliau mengutus pada pagi hari. Adapun dari kisah sahabat, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau ketika pagi hari pernah didatangi oleh seorang muridnya. Kemudian ketika muridnya mau masuk rumah beliau ketika subuh hari, sang murid merasa segan, khawatir Ibnu Mas'ud terganggu. Maka keluarlah seorang budak perempuan dan bertanya, kenapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud, sedang saat itu ternyata Abdullah bin Mas'ud sedang berzikir. Beliau berkata, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal sudah aku beri izin untuk masuk. Maka sahabatnya menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Maka beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai? Menunjukkan bahwasanya pada masa sahabat orang yang tidur subuh ini termasuk orang yang lalai, orang yang malas. Kemudian beliau pun Abdullah bin Mas'ud terus berzikir sampai sekira-kira matahari akan terbit. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada budaknya, wahai budakku, apakah matahari sudah terbit? Kemudian sang budak melihat keluar, belum. Kemudian beritahukan kepada Abdullah bin Mas'ud, belum. Kemudian dilanjutkan zikirnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditanya lagi kepada sang budak, sudah belum sekarang? Maka ketika dilihat matahari sudah terbit, sang budak memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau pun mengucap, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada hari ini, pada pagi hari ini, dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Adapun disebutkan bahwasanya kisah para ulama, ya, sebagian ulama disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah suatu ketika sholat subuh, kemudian setelahnya beliau berzikir kepada Allah hingga pertengahan siang. Kemudian beliau menoleh kepadaku dan berkata, ini adalah aktivitas sarapanku kalau pagi hari. Bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang mungkin jika dikumpulkan karya tulisnya bisa sepanjang dari sana sampai sana, seperti itu, ya. Dan di antara sarapannya yaitu ketika selesai sholat subuh berzikir kepada Allah. Dan jika aku tidak sarapan dengan makanan ini, yaitu tidak berzikir seperti zikir ini, maka kekuatanku akan hilang. Bayangkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan hanya sekedar ulama, beliau adalah seorang panglima perang. Bahkan ketika melawan Tartar, beliau adalah panglimanya. Bayangkan, ya, panglima yang jago berperang, tentunya jago dengan keahlian bela diri. Tentunya beliau saat itu di antara rahasia beliau kekuatannya yaitu setelah sholat subuh beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana kaitan zikir dengan rezeki. Maka Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha
ya Allah berkahilah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Apa arti keberkahan? Keberkahan mengandung dua arti. Yang pertama as-subut, yaitu artinya menetap. Yang kedua adalah ziyadah, bertambah. As-subut artinya kenikmatan kita terus menetap. Ya, misalkan kita punya uang 50 juta, maka terus menetap, tidak berkurang. Atau ziyadah, artinya berkah adalah ziyadah, terus bertambah, tentunya dengan kebaikan. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah keberkahan, berilah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Maka seorang sahabat yang bernama Sakhar radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pedagang, dan beliau mendengar hadis ini dan beliau tidak melewatkan dengan sia-sia ucapan Nabi SAW yang menunjukkan iman yang kuat kepada Nabi. Maka ternyata beliau dengan hadis tersebut akhirnya beliau semenjak pagi berdagang sampai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya raya. Oleh karena itu, jika kita ingin dagangan kita sukses, menjadi saudagar yang kaya raya, hendaklah berdagang pada pagi hari. Karena ini termasuk waktu yang mubarak, waktu yang penuh berkah. Dan termasuk perbuatan yang dibenci para salafus soleh adalah tidur antara subuh dan terbitnya matahari, karena itu adalah waktu yang sangat berharga. Barang siapa yang melewati waktu tersebut akan mendapat keuntungan yang besar. Sampai-sampai di antara mereka kalau melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka nggak mau tidur di waktu tersebut sampai matahari terbit. Jadi jangan sampai tidur habis subuh, karena ini waktu yang sangat berharga, sampai ke matahari terbit. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rezeki, dan juga waktunya pembagian, dan waktu datangnya berkah. Jangan sampai kaum muslimin kalah dengan kaum kafir yang mungkin kita sering melihat di lapangan-lapangan ketika pagi hari mereka berjalan kaki, mereka olahraga. Adapun kaum muslimin setelah selesai sholat subuh, sebagian mereka malahan tidur atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Dari situlah bermulanya, yaitu dari pagi bermulai perjalanan hari dan semua hukum yang terjadi. Semestinya tidur di waktu tersebut akan menjadi tidur yang gelisah dan tidur yang tidak nyenyak. Adapun Abdullah bin Abbas suatu ketika pernah melihat anaknya tidur pagi, maka beliau menegur dengan mengucapkan, bangun, apakah engkau tidur pada waktu di mana rezeki sedang dibagikan? Ya, ini Abdullah bin Abbas, seorang mufassir, ahli tafsir Al-Quran zaman sahabat, mengucapkan seperti ini kepada anaknya, apakah kamu tidur? Padahal saat itu rezeki sedang dibagikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Di antara tidur yang dibenci oleh para ulama dan ini berefek buruk untuk kesehatan, yang pertama adalah tidur ba'da subuh. Selanjutnya yaitu tidur ba'da asar. Kemudian yang ketiga adalah tidur antara maghrib dengan isya. Adapun tidur ba'da subuh, ini adalah menyia-nyiakan rezeki. Adapun tidur waktu asar, maka jangan salahkan dirinya ketika akalnya hilang. Karena betapa banyak kaum muslimin yang ketika dia tidur asar, bangun-bangun dia nggak sadar. Kemudian dia masuk WC, dia mandi, disangkanya jam 7 pagi, ternyata sore. Maka orang yang tidur asar, jangan salahkan dirinya ketika akalnya terangkat, melainkan dirinya sendiri. Kemudian diantaranya itu tidur antara maghrib dengan isya. Ini adalah tidur yang berbahaya. Adapun dari ilmu kesehatan juga, bahayanya tidur pagi, yaitu ketika kita selesai makan malam, tentunya jarang beraktivitas malam. Sekalipun kita beraktivitas malam pun ternyata malam itu tempat waktu istirahat, bukan waktu untuk beraktivitas. Betapa banyak kaum muslimin olahraga malam ingin mencari kesehatan, namun ternyata kekurangan oksigen, senderan di pohon dan meninggal. Karena malam bukan tempat untuk olahraga, namun tempat untuk istirahat.
Dan ketika makan malam kemudian tidak begitu tercerna, kemudian orang tersebut tidur, ketika pagi hari hendaklah makanan yang belum tercerna digerakkan, yaitu dengan cara olahraga atau berpikir dan yang lain sebagainya. Karena hal itu akan mengubah zat-zat yang tidak berguna menjadi tersalurkan lebih baik ke seluruh tubuh. Oleh karena itu orang yang berpuasa ketika selesai sahur jangan langsung tidur. Puasa baik untuk kesehatan, namun pola sahur yang salah buruk untuk kesehatan. Setelah sahur tidur, habis makan tidur, ini bahaya. Setelah makan hendaklah beraktivitas, karena makanan jika masuk ke dalam tubuh, para ulama mengatakan di antara Al-Imam Muqayyim akan menjadi 4 bagian, yaitu cairan merah atau cairan darah, kemudian cairan kuning, yaitu yang dimasukkan dalam kantong empedu yang fungsinya untuk melapisi lambung agar lambung tidak panas. Kemudian yang ketiga adalah cairan hitam, yaitu di cairan di perut kecil atau limpa yang fungsinya untuk mengalirkan saripati ke seluruh tubuh makanan. Kemudian yang keempat adalah dahak. Dahak inilah yang akan berbahaya, dan makanan yang tidak tercerna, ya baik tidak tercerna karena makanannya jelek, atau karena kurang istirahat, atau ketika harusnya dia mencerna dia malah tidur, akan menjadi dahak, akan menjadi zat yang tidak berguna. Ketika dia menempel di pundak orang berat disebut kolesterol. Ketika dia berat di payudara dan payudara yang lemah maka disebut kanker payudara. Itu secara prinsip pengobatan barat disebut karena dahak atau karena zat makanan yang tidak tercerna. Oleh karena itu hendaklah kita setelah subuh kita bergerak agar saripati makanan beredar ke seluruh tubuh. Karena persendian disebutkan oleh Nabi SAW ada 360-an. Dan jumlah tulang ada sekitar 524. Dan agar nutrisi dialirkan ke seluruh sendi dan tulang, hendaknya sholat duha. Ya, dengan sholat duha insya Allah nutrisi tersebut tersebar ke seluruh tulang. Barang siapa yang tidur pagi, hendaklah dia mengaca diri sendiri. Ketika dia berat di pundak, berat di mana-mana, itu bisa jadi karena dia melalaikan waktu rezeki yang harusnya dibagikan, dia malah disetak atau didiam, dan tentunya ini akan berefek jelek untuk kesehatan kaum muslimin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa malan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.